Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afyanil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qudil arwa wa hidayaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya cintai, keluarga besar Bangkal Bintara, mobil khusus pimpinan Bangkal Bintara cabang Tanjung Redep Bapak Samsul Alam. Kemudian yang saya hormati para pimpinan bidang, para pimpinan cabang pembantu. Kemudian yang saya hormati pimpinan Bangkal Bintara Syariah Bapak Asrul, para staf, karyawan dan keluarga besar Bangkal Bintara yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam lindungan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah mudah-mudahan berkat hadirnya kita di hari yang mulia dalam acara yang mulia ini, mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat zahir maupun batin. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan urusan kita dipermudah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya problem mudah-mudahan diangkat problem hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan di akhir umur kita semuanya kelak nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat hidayah, taufik, sehat walafiat, panjang umur. Ya, pada pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat ini. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita hitung. Ya, maaf nikmat Allah Ta'ala itu banyak Pak Bu. Kita ngitung satu aja kita nggak bakal mampu ngitung nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang berkata dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung satu nikmat, bukan nikmat yang banyak ya, satu aja kita nggak akan mampu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, dengan nikmat mata aja kita bisa membedakan berbagai macam wajah manusia. Wajahnya fulan beda, fulan beda, fulan beda. Dengan nikmat mata kita bisa membedakan berbagai macam warna. Jangankan berbagai macam warna, merah itu aja, ada merah hati, ya, ada merah muda, ada merah ini, merah bata, bisa kita nikmati dengan nikmat mata. Subhanallah. Itu baru nikmat mata. Nikmat mata ini Pak Bu, maaf mahal, nggak bisa Anda hitung. Ya. Saya sering bikin permisalan, maaf. Ya. Yang hadir di sini kalau dikasih uang 10 miliar kira-kira mau nggak? Mau apa enggak? Jangan pura-pura ngomong nggak mau. Kalau nggak mau harus diperiksakan ini Pak. Saya jangan 10 miliar, 10 juta aja mau. Apalagi 10 miliar. Tapi maaf, matanya harus dicongkel. Kira-kira mau nggak? 10 miliar loh ini. Jangan 20 M umpamanya. Kira-kira mau nggak? Hah? Lumayan loh ini. iPhone Pro Max dapat berapa ini? Hah? Belum dapat mobil yang lainnya, Pajero apa segala macamnya. Kira-kira mau nggak? Hah? Maaf, jangankan 20 M, mau dikasih 1 triliun umpamanya, saya nggak mau. Maaf, nikmat mata nggak bisa dihargai dengan uang. Ya. Itu baru nikmat mata, belum nikmat yang lainnya Pak Bu, maaf. Ya. Nikmat telinga, dengan telinga saja, maaf, kita nggak lihat orangnya, sudah tahu, yang ngomong siapa tahu. Yang bicara siapa kita bisa bedakan. Oh ini fulan, dengarkan suaranya aja.
Dengarkan suara tanpa melihat. Makanya nikmat itu besar. Kalau mau kita bahas nikmat itu nggak bisa dihitung kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu belum nikmat yang lainnya. Nikmat oksigen, maaf ya. Ini kalau dihitung-hitung ya, kita ini kalau menghirup oksigen dalam sehari, maaf kalau mau diuangkan itu sampai ratusan juta Pak. Sampai ratusan juta, tapi dikasih gratis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak pakai bayar. Jadi kalau kita mau menghitung nikmat Allah nggak mampu. Satu nikmat aja nggak bisa, apalagi nikmat yang lainnya. Makanya syukur. Jangan cuma dihitung dari uang dan jabatan. Kadang-kadang orang zaman sekarang hitungnya cuma dari uang sama jabatan. Kalau uangnya banyak berarti nikmat, kalau jabatannya besar berarti nikmat. Belum tentu, maaf. Uang dan jabatan tidak bisa memberi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya maaf, orang zaman sekarang banyak melupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arba'atun la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Ada 4 perkara nikmat Allah yang banyak dilupakan oleh manusia, yang dimana manusia tersebut tidak akan tahu nikmatnya 4 perkara tersebut kecuali sudah merasakan 4 perkara. Maaf, yang pertama, la ya'riful qadr syabab ila ahlul haram. Tidak akan tahu nikmatnya masa muda kecuali nanti kalau sudah tua. Maaf, ini masih muda semuanya. Kerja 8 jam tahan, kerja 12 jam tahan, malam main futsal lanjut, tahan 2 jam. Kenapa? Masih muda. Habis main futsal begadang lagi sampai jam 12. Kenapa? Masih tahan, masih muda. Ya. Makan 2 piring, 3 piring, minumnya soda gembira, masih kuat perutnya. Maaf, Anda tanya orang yang umur 70 Pak, maaf. Orang umur 80 suruh kerja 8 jam. Suruh kerja 12 jam. Kemudian habis kerja suruh main futsal itu. Umur 70 tahun itu. 80 tahun suruh main futsal. Jangan main futsal 2 jam, 10 menit bisa pingsan itu. Nggak tahan. Orang umur 70, 80, maaf. Anda kasih makan 2 piring, jangankan 2 piring, setengah piring belum tentu habis. Setengah piring belum tentu habis. Apalagi habis makan Anda kasih soda gembira lagi. Umur 70 itu. Itu bisa masuk rumah sakit. Kenapa? Nggak tahan perutnya, maaf. Anda ini Pak, Bu, maaf, masih muda. Hargai masa muda Anda. Banyak orang tidak menghargai masa muda. Anda kerja bagus, ya, cuma jangan lupa waktunya ibadah. Kadang orang sudah tua baru ingin belajar Quran. Kadang sudah tua baru ingin tahajud. Kadang sudah tua sudah nggak mampu baru ingin puasa. Ketika masa muda nggak pernah ke masjid. Ketika masa muda nggak pernah mau belajar Quran. Ketika masa muda nggak pernah mau menghadiri majelis ilmu. Ketika sudah tua baru berangan-angan untuk ibadah. Cuma angan-angan. Kenapa? Kekuatannya sudah nggak ada. Kekuatannya sudah nggak ada. Banyak dari kita, kata Nabi Muhammad, tidak menghargai masa mudanya. Maaf. Banyak dari kita yang tidak menghargai masa muda. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ada 7 golongan yang dapat naungan arsy-Nya Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat itu Pak Bu, matahari sejengkal kepala. Sekarang aja yang jaraknya 300 juta mil kita nggak tahan. Coba ini AC satu kantor matikan, berkeringat semuanya. Padahal nggak kena matahari ini. Bayangkan itu nanti matahari sejengkal kepala. Ada 7 golongan yang dapat VVIP. Tidak akan mungkin kepanasan di hari kiamat. Salah satunya yaitu syabun nasya'a fi ta'atillah, yaitu orang yang masih muda, pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang tua yang taat kepada Allah Ta'ala. Orang muda yang taat kepada Allah Ta'ala. Kalau tua taat pantas. Kenapa? Bau kuburan. Sudah tua itu waktunya tobat. Kalau tua masih makin jadi, ini kurang ajar namanya ini. Tapi kalau masih muda sudah taat kepada Allah Ta'ala, itu berarti nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nggak gampang Bu. Banyak orang tidak menghargai masa muda. Masa muda dibuat kerja, tua baru mau ibadah. Itu pun sudah terlambat, tinggal angan-angan, kekuatannya nggak ada. Bukan berarti kerja salah ya. Kerja betul, nilainya ibadah, tapi jangan sampai lupa ibadah. Kalau kerja sampai lupa ibadah, berarti kerjanya nggak membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hargai masa muda kita. Mumpung masih muda, belajar Quran. Mumpung masih muda, belajar ilmu agama. Mumpung masih muda, dibiasakan untuk tahajud, dibiasakan untuk puasa Senin Kemis, dibiasakan mumpung masih muda. Nanti kalau sudah tua, muda. Kenapa? Karena sudah terbiasa waktu masa mudanya. Cuma kalau sudah tua nggak terbiasa di masa muda, berat, tidak mungkin bisa melakukan. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, la ya'rifu qadra sehat ila ahlul haram. Tidak akan tahu nilainya masa sehat kecuali orang sudah merasakan sakit. Kita nggak usah ngomong penyakit yang aneh-aneh. Kita ngomong penyakit kencing manis saja, kencing manis, kolesterol, asam lambung. Maaf, orang kena gula. Kalau ada makanan yang manis-manis, ada minuman yang manis-manis, tinggal lihat aja. Nggak berani untuk makan. Kenapa? Takut kadar gulanya naik. Apalagi zaman sekarang. Waliyadzubillah min dzalik, nggak nunggu orang tua. Kalau dulu yang kena gula itu orang tua. Kalau sekarang nggak pakai nunggu orang tua, Pak. Anak muda kena. Di tempat saya itu kemarin di Karangmulya, anak kecil meninggal gara-gara gula. Umurnya baru 13 tahun. Baru 13 tahun, apa 12 tahun. Meninggal, gulanya 700. Anak kecil. Nggak nunggu orang tua sekarang, Pak. Orang kalau nggak bisa jaga pola hidup, pola makan, bakal kena gula. Makan manis-manis, nggak pernah olahraga, duduk, minuman kaleng tiap hari, kirim salam, tinggal nunggu waktu aja. Tinggal nunggu waktu. Kenapa? Nggak bisa jaga. Kasihan lihat orang kena penyakit gula itu, kasihan Pak. Kalau sudah kumat, maaf, mudah demam. Belum nanti nyambung penyakit-penyakit yang lainnya. Orang kena kolesterol, umpamanya hipertensi, mau makan yang enak-enak nggak bisa, diajak kawan ke sop kaki kambing umpamanya, paling cuma minum es teh aja. Sop kaki kambingnya nggak dilihat, paling makan sate ayam itu aja. Itu pun nggak pakai bumbu kacang, pakai bumbu kecap. Kenapa? Karena sudah mikir penyakit. Nanti kena kolesterolnya naik, hipertensinya naik. Orang kalau sudah kena penyakit, mikir mau makan yang tidak sesuai dengan kesehatannya, ini mikir kadang-kadang. Asam lambung, waduh, apalagi asam lambung. Saya merasakan kemarin asam lambung 7 bulan. Sampai ke dokter ke Surabaya, dokter spesialis lambung. Spesial, saya ke dokter sih nggak sembuh-sembuh. Sudah minum obat anti muntah tetap muntah, disuntik anti muntah tetap muntah. Saya bingung ini penyakit apa ini. Sampai datang ke dokter Surabaya itu pun telepon dulu. Telepon antri 2 bulan Pak baru bisa. 2 bulan, nunggu 2 bulan. Tak bilang saya ini dari Kalimantan, ini sudah parah ini. Masa nggak bisa diselip-selipkan, nggak bilang. Akhirnya didata lagi, besoknya baru dikasih kabar 2 minggu baru bisa berangkat. 2 minggu baru berangkat Pak. Antri jam 1 Pak ya, masuk ya jam 1. Keluarnya dari sana jam 10 malam saya. Ini tambah lambung ini sampai. Bukan ngobati lambung ini. Jam 1 masuk, keluar jam 10 Pak. Pasiennya cuma 10 biji. Pasiennya cuma 10 Pak. Sudah keluar masuk jam 1 siang, keluarnya jam 10 malam. Keluar bayar notanya 2,5 juta. Waduh, tambah lambung lagi sudah ini. Sekali periksa dokternya 700, kena obatnya 2 juta lebih. Cuma subhanallah alhamdulillah sembuh. Sembuh. Mahal harganya. Itu saya lihat obatnya itu Pak. Orang kena lambung itu, maaf. Bawaannya orang lambung itu cemas. Bingung, suka bingung, takut nggak sembuh, takut mati. Itu bawaannya orang lambung. Dokter yang ngomong, jadi hati-hatian dari yang suka was-was ini. Ini lambung ini biasanya. Itu dikasih obat ini apa? Clozapam. Namanya Clozapam. Saya lihat di resepnya itu, saya buka ke Google satu-satu. Satu Clozapam ini buat kejang-kejang. Buat kejang-kejang orang yang
penyakit jiwa lah bahasanya. Saya bingung loh, kok ya obat penyakit jiwa ini. Saya tanya sama kawan yang dokter spesialis saraf, dok, ini kenapa kok saya dikasih obat ini? Oh iya, memang orang lambung itu bawaannya cemas, takut mati, takut nggak sembuh. Memang bawaannya seperti itu, makanya dikasih obat pil penenang biar bisa tidur. Subhanallah. Obatnya mau saya tebus, keliling di sini nggak ada di Tanjung. Nggak ada Pak, ini obat luar ini. Nggak ada obat resep dokter penyakit dalam di sini aja. Lihat resep saya itu bingung Pak. Ini obat apa aja nih? Masa orang lambung dikasih penyakit apa, dikasih obat seperti ini? Saya tebus obatnya di sini nggak ada. Nebusnya harus ke kota besar. Yang punya resep-resep seperti itu cuma dokter-dokter di kota besar. Bayangkan. Cuma itu kalau sekali nebus Pak, hampir 1 juta obatnya. Hampir 1 juta. Bayangkan. Makanya orang sehat itu mahal. Uangnya banyak, kalau sakit nggak ada artinya. Itu baru penyakit-penyakit yang biasa aja. Maaf, bayangkan, maaf ya, waliyadzubillah min dzalik, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda lihat orangnya kena kanker. Kasihan Pak. Kena gagal ginjal, cuci darah seminggu 2 kali, 3 kali. Kasihan, sudah nggak mikir apa-apa, mikir untuk kesehatannya. Mau mikir ibadah, nggak bisa sudah. Bingung. Sakit orang seperti itu, sakit badannya. Kita aja yang maaf kena penyakit kayak kolesterol aja, asam lambung, sudah nggak bisa jaga diri, apalagi yang kena penyakit berat. Hargai masa sehat Anda. Banyak orang tidak menghargai masa sehat. Kalau sudah sakit baru pegang tasbih, ya Allah, minta sembuh. Kalau sudah dokternya ngomong, Pak, Bu, besok boleh pulang, ditaruh tasbihnya sudah. Dibuat pajangan. Karena banyak orang tidak menghargai masa sehatnya. Hargai mumpung dikasih sehat. Kita nggak tahu nilai kesehatan kalau sudah dikasih penyakit. Memang penyakit itu adalah anugerah. Kenapa? Karena penyakit itu untuk melebur dosa dan mengangkat derajat. Seorang sahabat pernah sakit, minta sembuh kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, saya doakan kamu sembuh, tapi kalau nggak saya doakan, dosamu dilebur dan diangkat derajat. Kata sahabat tersebut, ya sudah ya Rasulullah, jangan didoakan sembuh. Biarkan saya mengalami penyakit ini, biar dosa saya dilebur, derajat saya diangkat. Sahabat yang samping mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu saya minta penyakit aja. Minta sakit, kata Nabi Muhammad, jangan, minta sehat walafiat. Kalau kena penyakit yang sabar. Orang sakit itu anugerah. Orang nggak sakit nggak barokah hidupnya. Fir'aun mulai lahir sampai meninggal 500 tahun itu nggak pernah sakit. Jangan bangga, alhamdulillah saya nggak pernah sakit. Fir'aun kamu. Tapi kamu Fir'aun nggak sakit kok bangga. Orang nggak sakit itu nggak bagus. Sakit itu mengingatkan kita sama Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang dikasih sakit baru ingat sama Allah Ta'ala. Fungsinya penyakit itu seperti itu. Kadang orang dikasih sehat nggak ingat, dikasih penyakit baru ingat istighfar, baru ingat tasbih, sholawat, baru ingat sedekah. Kapan? Ketika sakit. Makanya sakit itu barokah. Nggak sakit kok sombong, ya Fir'aun. Nabi loh pernah didatangi oleh seorang Yahudi mu'alaf, nawarkan anaknya, perempuannya cantik kalau jadi istrinya Nabi, itu mungkin jadi istri tercantiknya Nabi. Dipuji oleh orang tuanya sampai terakhir mengatakan, ya Rasulullah, anak saya alhamdulillah nggak pernah sakit. Akhirnya batal, kata Nabi Muhammad, tapi anakmu nggak ada berkahnya. Orang nggak sakit itu nggak berkah. Cuma jangan minta sakit, minta sehat walafiat, tapi kalau dikasih penyakit yang sabar. Ya. Makanya mumpung dikasih sehat, hargai kesehatan kita untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, la ya'riful qadral ghani ila ahli fakir. Tidak akan tahu nilainya kelapangan rezeki kecuali orang sudah rezekinya dipersempit oleh Allah Ta'ala. Mumpung dikasih pekerjaan, hargai rezeki Anda Pak Bu, maaf. Banyak orang yang menginginkan rezeki kita, mereka pengangguran, nggak ada kerjaan. Hargai rezeki kita dengan apa? Dengan dikeluarkan di jalan Allah Ta'ala. Anda maaf kalau dapat rezeki gaji, keluarkan berapa persen untuk sedekah di jalan Allah Ta'ala. Jangan uang semuanya buat masa depan, buat hari tua, buat masa pensiun.
pensiun, belum hari tua sudah mati kadang-kadang. Uangnya nggak bisa diapa-apakan. Jangan, ada porsinya untuk sedekah, mumpun dikasih rezeki. Banyak orang maaf ketika masa mudanya jaya, nggak pernah umroh, nggak pernah pingin haji, nggak pernah pingin bangun masjid, nggak pernah pingin sedekah ke yatim piatu, pesantren. Nanti kalau sudah nggak punya uang, coba dulu saya umroh ya. Coba dulu saya jaya berangkat haji, coba dulu saya bantu masjid, coba dulu saya bantu pesantren. Tinggal angan-angan. Tinggal angan-angan, jangan, ada porsinya Pak. Anda yang Anda keluarkan di jalan Allah Ta'ala itu nggak merugikan Anda. Bahkan baliasdat, bertambah berkah, bertambah berkah. Nggak ada ceritanya orang sedekah itu bangkrut, itu nggak ada. Anda ini, kita ini hidup, kita jalani apa adanya, jangan ikuti gaya hidup. Kalau ikuti gaya hidup Pak Bu, maaf, walaupun gajinya miliaran nggak cukup. Ini pengen gaya hidup gak sesuai, kadang-kadang gajinya pengen beli HP Pro Max 14. Iya, maksudnya habis beli HP Pro Max, Pro Max, minum obat Pro Max. Apalagi yang minta istri kita, anak kita, ngirim salam sudah. Nah, ini kalau perlu dikasih glozapan obat penenang. Janganlah, nggak sesuai ya. Kecuali kalau maaf memang Anda gajinya besar, kemudian beli HP mahal masih pantas ya. Pak Samsul Alam umpamanya masih pantas ya. Saya aja Xiaomi ini pun dikasih nih hadiah, sudah error lagi ya. Modus nggak tahu harga Pro Max 14 berapa. Jangan, yang sesuai lah yang sesuai. Jangan ikut gaya hidup. Kalau gaya hidup gak mungkin, walaupun gaji kita besar, uang kita miliar, nggak mampu Pak. Orang kalau ikut gaya hidup ini tas mahal saya walaupun gini-gini, maaf gak sombong, pernah ke Eropa. Saya waktu itu sama istri ke Eropa. Kemana itu ya, tempat ada di sana itu tempat-tempat apa, pakaian mahal-mahal, brand-brand dari Armani, nanti apa, Burberry, itu satu komplek, cuma saya lupa namanya, bukan di Prancis, di mana itu ya, sama dia nggak tahu, lupa ya, sudah lama. Mana kelihatannya harus kesana lagi. Saya waktu itu kan istri kan pakai abaya, dipikir orang Timur Tengah. Rata-rata kalau orang Timur Tengah kalau beli Pak nggak pakai nawar. Nggak pakai nawar kalau orang Timur Tengah ya, orang Timur Tengah yang kaya-kaya itu kalau beli nggak pakai nawar. Ya. Kalau sudah kelihatan orang Indonesia, maaf ya, biasanya nggak gampang ditawari sama mereka, karena mereka bisa bedakan mana yang bisa beli mana. Istri saya dikira orang Timur Tengah, padahal orang Indonesia. Ya, wah ditawari berapa ini harganya? Ini 30 juta, kalau diuangkan ini 40-50. Saya bilang gila masuk sini.